kamu itu kalau belum tobat ya, masih suka membid'ahkan, mengkafirkan, saya itu nggak mau nolong apa-apa. Kita cuma mau lihat aja tok, sampai nanti kamu itu tobat gitu, atau kamu mampu. Jawab di. Tanggung jawab naon dia. Ih, Si Paijar itu gimana? tak sikat sekalian nanti kamu malahan. Mau saya sikat kamu? Nah, berarti bener kamu banyak omongan. Iya. Lah iya kamu berantem sama saya. Mau saya sikat antum. Lama-lama gedeg juga. Aja di Suroto. Oh enggak, gua pengen nyikat lu. Gua pengen nyikat lu. Dia Iya. apa maksudnya? Ngomong apa dia? Ayo bantu. Dipeng juga dia. Iya. Bantu cari si Paijar. Minta bantuan tapi caranya song dia. Dipeng juga dia. Kamu marah-marah sih? Harusnya aku yang marah-marah. Iya. Kamu itu kalau ngomong yang enak, buat gibeng lu nanti. Ih, lama-lama sama sekali. terus gua dia. yang kayak begitu. Merasa benar. Nggak punya otak antum. Bodoh amat ya. Berangkat sana. Nggak bakalan bantuin orang yang kayak kamu itu. Minta tolong nggak sopan. Cepat lah berani. Minta orang, kafir-kafirin orang. Ayo bantu. Kenapa Udah lihat aja, wes Jan. ngomongnya gak enak dan iki ya? Wes biarin. Ayo bantu. Saya lihat aja. Kemana kamu? Ayo cepat, gak berani kamu. Biar mampus lu. Kenapa mundur lu? Hei. Sehat awakmu Jan? Sehat Banggan. Mbah Jan iki pangga sehat Banggan. Sehat iku mau disehatne Gusti Allah. Dadi sehate pun kudu digunakne dinggo nyembah Gusti Allah. Ora ana nikmat sing luwih gedhe ketimbang nikmat kuwi mau digunakne dinggo nyembah Gusti Allah. Iya. Gak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tadi digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita punya saat ini, sehat niku nggih disehatne Gusti Allah, kuat niku nggih dikuatne Gusti Allah. Niku sedayane mengke wonten pertanggungjawaban, wonten hisabe. Semuanya itu nanti akan ada hisabnya. Iki aku nerangke bab seneng ki mau ya kudu sing disenengi Gusti Allah. Ben awake dhewe iso nyenengi apa sing disenengi Gusti Allah, awake dhewe kudu satu frekuensi dulu. Mengko lek gak nyenengi karo sing disenengi Gusti Allah, mengko akhirnya nyenengi apa sing disenengi setan. Mengko masalah maneh. Ngono lho Jan. Iya adine. Piye? Ya pokoknya apa seneng Gusti Allah kuwi mau ta maksudmu. Ya kudu dilakoni dhewe maksudnya kan ngono. Sing diperintahne Gusti Allah iki lho, sing disenengi Gusti Allah. Iya. Aja sampai awake dhewe nglakoni apa sing gak disenengi Gusti Allah. Ya sing dilarang Gusti Allah iki mau aja sampai dhewe lakoni. Ngoten. Yang pertama bisa dimulai dengan cara selalu mengingat Allah, dengan cara zikir. Cara yang paling mudah yang pertama itu
Dengan cara keluar masuk nafas ini digunakan untuk zikir. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah, masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Kalau eling terus karo Gusti Allah, akhirnya muncul mahabbah. Kalau sudah muncul mahabbah, nanti hati kita ketarik untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Karena nanti akan ada tarikan di dalam hati kita untuk menjalankan perintah Allah, untuk menyukai apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah larang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, kita itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Jangan sampai tingkah laku kita itu seperti hewan. Harus ada perbedaannya antara kita manusia dan juga hewan, karena kita dikasih pikiran oleh Allah, dikasih akal. Sedangkan hewan hanya diberikan nafsu tetapi tidak diberikan akal. Dan malaikat hanya diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna? Karena manusia itu punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akalnya dikendalikan oleh nafsu, maka dia akan lebih hina dari binatang. Tetapi kalau akalnya yang mengendalikan nafsunya, maka manusia akan lebih sempurna daripada malaikat, lebih baik daripada malaikat. Itulah sebabnya kenapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Dengan cara kita itu benar-benar mensifati sifatnya Allah, benar-benar masuk ke dalam diri kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang belum mengenal Tuhannya, berarti manusia itu belum mengenal siapa sejatinya dirinya. Karena ketika seseorang itu mengenal siapa sejatinya dirinya, pasti dia akan mengenali siapa Tuhannya. Dan sebenarnya zikir itu bukan hanya ketika kita menyebut asma-asma Allah, tapi setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap bicara kita, setiap kita melihat, setiap kita makan, setiap kita bergerak, itu semuanya bisa digunakan untuk berzikir. Karena berzikir itu tentang kesadaran kita bahwa kita itu ada diadakan oleh Allah, kita itu hidup dihidupkan oleh Allah, kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah, kita itu bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Karena sebenarnya hakikatnya manusia itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu seperti kapas, benang, kain, dan baju. Jadi pada hakikatnya baju itu tidak ada, yang ada itu hanya kain. Kain itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanya benang. Benang itu nggak ada, yang ada hanya kapas. Seperti itu. Jadi seperti gelas. Gelas itu ada karena diadakan, dibentuk. Gelas itu awalnya semuanya gelas, piring, itu tidak ada, yang ada hanya beling. Jadi ketika gelas itu pecah, tar, yang ada hanya beling, kembali asalnya, beling semuanya. Nah, ketika di dalam bentuknya, di dalam bentuk itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu harus sesuai dengan apa yang diciptakan, dimanfaatkan sesuai dengan kemanfaatannya. Jangan sampai sakarepe dhewe. Jadi harus ada peran-peran yang harus kita perankan. Tentu sebagai manusia peran utama adalah beribadah. Beribadah itu pada hakikatnya ingat. Sholat itu supaya kita ingat, zikir itu supaya ingat, kita berbuat baik itu juga supaya ingat bahwa ketika kita hidup itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sak geleme dhewe seperti itu. Nah, ketika kita diciptakan sebagai manusia, maka jadilah kita itu yang sebenar-benarnya manusia.
manusia yang benar-benar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Tetapi juga harus ingat, ketika kita dikatakan bermanfaat, maka kita harus siap untuk diuji. Harus siap untuk diuji, harus siap dicaci, harus siap dibully, harus siap untuk berjuang, harus siap untuk berkorban, harus siap untuk beribadah. Ketika kita benar-benar menjalankan peran kita, maka tidak akan ada yang salah. Yang salah itu kebanyakan kita itu memerankan peran orang lain. Seperti saat ini, di musim pemilu saat ini. Jangan sampai kita itu memerankan, menjadikan diri kita seolah-olah Tuhan. Boleh kita itu suka sama Pak Ganjar, tapi kita jangan sampai membenci Pak Prabowo. Kita boleh menyukai Pak Prabowo, tapi jangan sampai kita itu membenci Pak Anies. Bukan berarti kalau kita itu suka, kita itu harus membenci yang lainnya. Tidak seperti itu. Bukan berarti kalau kita itu mendukung Pak Ganjar, kita harus membenci Pak Prabowo. Enggak seperti itu. Mereka semuanya itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Makanya saya selalu mengatakan, jadikan diri kita itu secara makrifat, lihat diri kita itu yang paling hina, dan lihat orang lain itu mulia. Itu adalah cara yang paling terbaik untuk kita itu bertirakat. Kamu kalau nggak kuat puasa nggak apa-apa. Kamu kalau nggak kuat bangun malam nggak apa-apa. Kamu kalau nggak kuat puasa, kamu nggak puasa nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting, tirakat itu bagaimana kamu menjaga hati kamu untuk selalu tetap baik, untuk selalu tetap bersih. Yang pertama, selalu jaga hati kamu. Pandanglah diri kamu itu yang paling hina, orang lain itu mulia. Dengan kamu menjaga hatimu bahwa semua orang itu baik, kamu sudah jadi segoro, kamu sudah jadi lautan. Lautan itu air dari manapun itu diterima, dari sungai mana, dari mana, semuanya diterima di lautan itu. Larinya semua ke lautan. Tapi lihat, karena lautan itu punya jati diri, ya, ditambahin air berapapun, dipuji seberapapun, dia tidak akan bertambah, ya, dia tidak akan terbang, dan dikurangi dengan apapun lah itu, dengan alat seperti apa, dia nggak akan berkurang lautan itu. Dihina seperti apapun dia tidak akan pernah tumbang. Karena lautan itu punya jati diri, pada akhirnya semua kotoran-kotoran itu akan menyingkir-nyingkir sendiri. Yang jelek-jelek itu akan nyingkir-nyingkir sendiri. Jadi di tahun pemilu seperti sekarang, saya berpesan untuk semua saudara-saudaraku, kita boleh suka dan juga mendukung siapa yang kita dukung, siapa yang kita suka, boleh. Tapi jangan sampai kita membenci yang lainnya. Mereka semuanya orang baik kok. Mereka semuanya adalah putra terbaik bangsa kok. Panjenengan boleh mendukung, boleh mencintai Pak Anies, tapi jangan sampai panjenengan itu membenci Pak Ganjar atau Pak Mahfud. Bagaimana seandainya beliau ini ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin? Apakah panjenengan akan membenci pemimpin panjenengan? Berdosa. Lihat di tahun yang lalu, ada orang yang mati-matian menghina Pak Jokowi dan mati-matian mendukung Pak Prabowo, sampai berani mencaci, berani membuli, menghina. Dan setelah itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Melongo kan? Yang menghina, yang mencaci dapat apa? Dapat dosa tok. Jadi hati-hatilah, apalagi di tahun pemilu ini, ya. Jin kafir benar-benar sangat-sangat berpesta pora dan berusaha untuk mengadu domba bangsa kita. Hati-hati ini, hati-hati. Belum lagi saya lihat banyak sekali dukun-dukun yang berperang saat ini. Di antara dukun ini membela ini, bahkan ada yang minta tolong sama ini, berperang. Ini hawanya sangat benar-benar panas. Jadi jangan sampai kita itu terbawa arus dengan adanya kejadian ini. Ingat, ketika ada fitnah di akhir zaman, yang paling bagus ini dari para alim ulama, lebih baik kita itu menyingkir sajalah, nggak usah ikut-ikutan, nanti malah terbawa arus. Nggak usah baperan, Lah ini ada sampai suami istri bertengkar, saudara
bertengkar, penuh dengan kebencian. Untuk apa? Untuk apa? Apa yang didapatkan? Belajar, hidup itu belajar dari pengalaman. Di tahun-tahun yang lalu, lihat ketika ada yang menghujat mati-matian, menghina sampai mengatakan saudaranya cebong, codot, dan lain sebagainya. Dan tahu-tahunya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ternyata mereka bisa bersatu dengan izin Allah berkat doanya Mbah Maimun Jubair wali Allah. Nah, terus ini orang-orang yang menghujat, membuli, mencaci, memaki dapat apa? Dapat apa? Melongo kan? Ya, seperti itu loh. Untuk apa seperti itu? Sudahlah. Jangan ada kebencian di dalam hati kita. Mereka semua itu putra terbaik bangsa. Pak Mahfud, Pak Ganjar putra terbaik bangsa, orang baik, ya. Pak Prabowo, Pak Gibran itu putra terbaik bangsa. Pak Anies, ya, Pak Amin itu putra terbaik bangsa. Mereka putra-putra terbaik bangsa yang saat ini sedang Allah tetapkan untuk mana yang kita pilih, mana yang terbaik. Kita ini saat ini disuruh memilih loh di antara mereka yang terbaik ini. Jadi jangan sampai orang baik dijelek-jelekan, dosa kamu. Kamu nanti seperti Wahabi yang baik dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Jangan seperti itu. Sudahlah. Kita cukup mencintai, kita cukup mendukung, dan cukup kita mendoakan. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Saya berpesan untuk semua subscriber lover saya, jangan baperan. Bukan berarti kalau kita itu mencintai satu orang ini terus kita ini diperbolehkan untuk membenci, mencaci orang yang lainnya. Tidak. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ya. Pak Anies sama Pak Amin, mereka orang istimewa, punya kelebihan mereka. Ya, di dalam agamanya, ya. Mereka punya kelebihan di situ, ya. Pak Ganjar sama Pak Mahfud mereka punya kelebihan sopan santunnya, ya. Terus tentang kenegarawannya mereka punya kelebihan di situ, ya. Pak Prabowo, Pak Gibran di dalam ketegasannya, ya. Di dalam kepemimpinannya, anak muda mereka punya kelebihan, semuanya punya kelebihan masing-masing. Yang nggak punya kelebihan, yang hina itu siapa? Yang menghina. Kalau ditanya mereka ada yang jelek, nggak ada yang jelek. Mereka semua baik. Yang jelek siapa? Yang jelek itu yang menghina. Yang jelek itu yang menghina. Karena hanya orang hina yang menghina orang lain. Dan hanya orang yang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Kalau orang hatinya penuh dengan kehinaan, penuh dengan keburukan, maka mereka hanya akan mencari keburukan orang. Dan ingat, sebaik apapun manusia, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Ini harus kita sampaikan, ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang amatiran. Apa itu orang yang amatiran? Orang yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Orang bicara ini ikut ini karena kita suka ini terus membenci ini. Makanya di dalam ilmu hikmah itu ada dzikir. Dzikir itu ada 3 caranya. Dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dzat. Yang pertama, kita itu senang dengan apa yang Allah berikan. As-sofa al-wafa al-jafa. Pertama kita senang. Kita itu makanya hidup itu harus senang. Ya, pertama senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga senang ketika tidak melakukan maksiat. Makanya saya itu kalau santri sedang ngopi, itu saya nggak berani naik ke lantai 3 pondok itu. Bukannya saya itu nggak mau mendekat sama mereka, saya takut mereka nanti pekeweh terus akhirnya sungkan sama saya gitu loh. Ada orang bisa ngobrol dengan istrinya terus ketika itu dia nggak ngelonte, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ada anak-anak muda yang saat itu sedang ngaji, sedang ngopi, itu istimewa karena banyak anak muda yang pakai narkoba yang di warung kopi dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai seseorang itu ketika melakukan kebaikan lalu dirinya merasa paling baik, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai jadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Karena bangsa kita
itu sangat mudah sekali untuk diadu domba. Hanya karena opini, hanya karena fitnah, hanya karena hoax, itu orang dengan mudahnya untuk menghujat kamu salah. Dia tanpa menyadari dirinya itu masuk ke dalam fitnahan tadi, masuk ke dalam arus fitnahan tadi. A'udzubillahi min dzalik. Sudah, kamu yang bekerja, fokus bekerja, ngurusin anakmu, ngurusin istrimu, ngulang ngaji, nyantri, wes fokus itu aja. Nggak usah ikut-ikutan politik. Politik biar harus diurusin yang berpolitik saja. Gitu. Jangan sampai kita ini malah terbawa arus dari keadaan alam yang saat ini. Ini luar biasa loh. Saya ngeri, benar-benar ngeri. Pokoknya jaga perdamaian, jaga kesatuan dan persatuan kita. Yang penting jangan mudah diadu domba. Sekarang orang itu belum tahu apa-apa udah ikut ngomong begini, belum tahu apa-apa udah ikut menghujat. Inilah risiko terbesar. A'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, penting kita itu dzikir asma, dzikir sifat, dzikir zat. Dzikir asma itu dzikir yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Monggo dari pagi sampai malam nggak apa-apa. Tapi harus ada dzikir yang setelah dzikir sifat. Jadi dzikir asma itu dzikir yang untuk kepentingan sendiri. Kayak orang namanya kerja itu masih kuli. Ada yang kedua itu pengabdi. Dan yang ke pengabdi itu bukan karena dapat gaji, tapi karena mengharapkan ini dan tapi ada yang namanya dzikir ismudat. Dzikir yang benar-benar karena mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta apapun. Duduk tenang ya, rasakan keluar masuknya nafas. Masuk nafas keluar nafas Allah, masuk nafas keluar nafas Allah. Sampai kamu benar-benar bisa masuk ke dalam dirimu sendiri dan kamu bisa tenang dalam setiap keadaan. Tidak gampang marah, nggak gampang benci, nggak gampang terombang-ambing oleh keadaan, nggak gampang iri dan dengki. Jadi kamu tuh jadi orang nggak amatiran, nggak gampang terombang-ambing oleh keadaan. Karena sekarang ini zaman maju, sampai akhirnya mudah untuk mendapat informasi tanpa kita belum tahu faktanya aslinya, hanya katanya saja. Ini sangat luar biasa. Jadi itu saja yang saya pesankan. Mbah Jan juga bisa memberitahu untuk semua fansnya, untuk semua tetangganya, saudaranya, anak-anaknya, jangan jadi orang yang amatiran, yang gampang terbawa arus fitnah di akhir zaman. Karena kekuatan Dajjal di akhir zaman itu, saya kasih tahu, bangsa jin-jin kafir, ya, saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran untuk kaum muslimin. Apa itu? Mereka diperintahkan oleh Dajjal untuk menyebarkan kebencian, untuk mengadu domba. Jadi jangan sampai kita itu terbawa arus dari situ. Kata alim ulama di akhir zaman seperti ini, yang paling bagus ini kata Abah Yai saya sendiri menyampaikan saya. Dan saya sampaikan ke panjenengan, lebih baik jangan sampai ikut-ikutan, nggak usah masuk ke dalam arus sungai fitnahan ini. Lebih baik nyingkir saja. Diam, tenang, dan doakan. Mendukung boleh, tapi jangan sampai membenci. Mencintai boleh, jangan sampai mencaci yang lainnya. Karena mereka semuanya itu adalah putra terbaik bangsa. Baik itu Pak Amin, ya, Pak Anies, ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Prabowo, Pak Gibran, itu semuanya punya kelebihan masing-masing. Itu mereka dikatakan, loh kok semuanya baik ya, nggak ada yang jelek. Yang jelek siapa? Yang jelek itu yang menghina, yang jelek itu yang menghujat, seperti itu. Nggak perlu gitu. Kita dukung ya dukung aja, gitu aja. Seperti itu. Makanya saya sangat mendukung sekali dengan apa yang kemarin dilakukan oleh Gus Idam sama Gus Kausar kemarin itu kan, diundang di salah satu doa. Loh kayak gitu kok banyak yang menghujat. Bukan berarti kalau kita itu namanya kiai, namanya ustadz itu ya ada yang mendoakan, ya minta didoakan ya didoakan, kan seperti itu. Nah, tapi yang penting ya kita itu jangan sampai menghujat yang lainnya lah, seperti itu. Viral ini di TikTok seperti itu. Saya nggak ikut-ikutan. Kalau ditanya saya nggak ikut-ikutan. Yang penting jangan ada kebencian aja. Sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih ini untuk jaketnya. Ini pemberian dari polis Malaysia. Ngasih saya hadiah jaket ini. Ini bersama dengan beberapa santri juga ada yang dapat hadiah dari polis Malaysia ini. Terima kasih
Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Jan ya? Paham. Alhamdulillah. Ya cuma yang tak takoni kamu dino iki ngene, orang yang merasa benar. Contohnya Wahabi itu piye? Orang yang merasa benar. Gini loh, Jan, kita itu boleh melakukan sesuatu hal yang benar, tapi kalau merasa benar itu namanya nggak baik. Kamu tuh bahkan sangat dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kamu itu sangat dianjurkan untuk berbuat baik. Tapi kalau kamu merasa diri paling baik, ingat setan itu dulu adalah makhluk yang paling taat, bahkan ketaatannya melebihi dari malaikat. Tetapi karena dia merasa lebih baik dari yang lainnya, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Boleh melakukan yang baik, tapi ojo ngrasa awake dhewe paling apik. Iki lho, wong sapa sing ngrasa awake dhewe paling apik, asine wong kuwi elek. Siapa orang yang merasa dirinya paling alim, sebenarnya dia itu orang yang paling bodoh. Seperti itu. Jadi lek dhewe ngrasa awake dhewe paling apik, berarti awake dhewe asline wong elek. Ngono wis. Tapi siapa orang yang merasa dirinya hina, insya Allah dia mulia. Siapa yang merasa dirinya bodoh, dia akan terus belajar, akhirnya dia akan menjadi orang yang pintar. Ngoten niku mbacan. Sampeyan tahu dadi dukun. Ora masalah, sing penting apa? Gelem tobat. Mergo Gusti Allah ki luwih seneng wong sing nglakoni maksiat terus tobat daripada wong sing nglakoni apik terus ngrasa paling apik. Kaya setan. Ngono lho, Jan. Iya. Krungu ora? Krungu. Mane tak takokne kuwi mau. Aku ki kapan kae petuk Wahabi, dadi ngene, sing mbok sangkut pautne iki mau omonganmu orang yang merasa benar. Contoh Wahabi, kabeh masaku dhewe sing bener iki. Kalau merasa benar itu enggak apa-apa, tapi kalau merasa yang paling benar itu yang enggak boleh, Jan. Ting ngrosok awake dhewe paling bener, kabeh wong ki mau salah. Sampai enggak mau menerima nasihat orang, enggak mau belajar. Itu yang salah, Jan. Iya. Tapi kalau orang itu melakukan sesuatu merasa benar, itu enggak masalah. Merasa benar dalam kebenaran. Contoh kita melakukan sholat, kita membantu orang, menolong orang. Karena ini kebenaran dilakukan tidak masalah, Jan. Yang salah itu merasa dirinya paling benar, sehingga menganggap semuanya itu salah. Itu yang salah itu yang seperti itu. Iya. Orang yang salah itu yang merasa dirinya paling benar. Itu yang orang yang salah. Seperti itu. Gara-gara suka sama ini terus dengan PD-nya, ya, dengan merasa diri paling benar, mencaci, membuli yang lainnya, seperti itu. Enggak perlu lah seperti itu. Enggak perlu. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Semuanya punya kekurangan masing-masing. Enggak ada manusia sempurna. Sebaik apapun manusia, ya kekurangan itu pasti ada. Sebaik apapun manusia, yang namanya orang enggak suka pasti ada. Yang enggak suka ini nanti tebar-tebar fitnahan, tebar-tebar isu, tebar-tebar hoax. Dan yang bodoh itu yang percaya gitu, ikut-ikutan gitu loh. Kan seperti itu. Inilah yang menjadi bahayanya negara kita. Makanya dijajah sampai sebegitu lamanya karena apa? Karena bangsa kita ini, orang-orang kita ini mudah sekali untuk diadu domba gitu loh. Mengarani ngene percaya, kayak cacili ya. Kumpul main sama teman-temannya, jangan mainan sama itu. Itu nggak benar ikut-ikutan membenci itu. Kan seperti itu. Masih seperti anak kecil semua. Bangsa kita ini, orang-orang kita ini masih kayak anak kecil yang gampang terombang-ambing gitu loh. Harusnya menjadi suatu kebahagiaan, bisa pemilu, milih presiden secara langsung. Ini malah jadi pertikaian. Coba seperti itu. Kayak gimana coba? Harusnya kan kita bergembira di tahun pemilu itu kita seneng toh. Bisa milih presiden secara langsung gitu. Kita udahlah kita nikmati aja, dewasa gitu loh. Jadi wong tua sing tenan, makanya tak bilang ho'ah tenan. Ho'ah tenan itu tahu nggak? Itu dikiran dari wali loh. Iya, saya dulu beneran demi Allah. Saya dulu dapat ijazah, ya. Pertama ya Latif, terus dikir ismudat, Allah terus dikir saman hu Allah di gua itu. Terus saya dapat ujian itu. Yang biasanya saya dikir Allah itu tiba-tiba mulut saya itu berubah jadi ho'ah tenan, ho'ah tenan. Maksudnya apa? Ho'ah tenan itu jadi wong sing tenanan. Ojo baperan. Kalau kamu jadi orang tua ya orang tua sing tenanan. Jangan kamu itu umurnya sudah tua, badannya tua, tapi sifatnya kayak anak kecil yang mudah sekali terombang-ambing oleh keadaan, amatiran gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau kamu jadi suami ya suami sing tenanan, sing sabar. Kalau kamu jadi istri ya istri sing tenanan, sing nurut. Kalau kamu jadi guru ya guru sing tenanan. Seperti itu. Jadi anak ya anak yang
sebenarnya anak yang hoat tenan sing tenanan gitu. Kamu jadi santri ya santri sing tenanan gitu loh. Loh itu dikirain wali loh itu. Kalau nggak percaya duduk ya di tempat yang terbuka. Tengah malam mulai jam 1 mandi pakai minyak wangi. Ya baca syahadat 7 kali ya, sholawat 7 kali, alikas 7 kali. Terus zikir ya latif, terus nanti niatkan dalam hati, ya Allah dengan izin dan ridhomu dengan kalimat la ilaha illallah saya pengen bertemu dengan rijalul gaibnya ho'ah tenan itu. Nanti ditemui. Akan ada yang menemuinya itu. Itu bangsa rijalul gaib loh. Bukan main-main. Hanya ada yang buat guyonan nggak apa-apa. Nggak 1-2 orang kok yang setelah mempermainkan kata-kata ho'ah tenan itu akhirnya datang minta maaf ke saya itu banyak. Tiba-tiba dipecat, terus usahanya melorot itu banyak. Nggak 1-2 orang, ada puluhan yang datang ke saya. Saya sih nggak pernah mendoakan jelek. Saya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Biarkan Allah yang menolong saya. Seperti itu saja. Banyak. Ya salah satunya dulu Pak RT lah ya. Pak RT dulu sama saya bencinya luar biasa. RT tempat saya. Lalu akhirnya jadi saudara kok sama saya. Sekarang itu. Jadi sudahlah ketika kita itu mampu untuk membalas menghina orang, kok kita itu mampu untuk menahan, kamu akan dinaikkan derajatmu oleh Allah. Kalau dulu saya itu marah dicaci, sekarang itu saya malah senang ketika dicaci itu. Karena tahu hikmahnya tadi. Jadi orang dicaci itu seperti kotoran yang dikasih, tanaman yang dikasih pupuk, dikasih kotoran itu, jadi tambah subur. Pahala orang yang menghina itu untuk kita, dosa kita untuk dia, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dulu ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Cari ente lah. Iya, saya memang setiap malam di sini, di hutan sini. Karena di sebelah sana itu ada makom. Tapi di sana tempatnya dukun. Jadi satu tempat itu. Iya, saya mau minta bantu itu. Kalau minta bantuan itu kepada Allah, jangan kepada saya. Sebab saya itu tidak bisa apa-apa. Kamu itu orang hebat katanya. Ya. Yang bilang saya orang hebat siapa? Banyak yang sekarang gini dulu, kalau sampean meminta tolong sama saya sudah menyampaikan. Sampean itu berhenti untuk membid'ah-bid'ahkan. Sampean itu berhenti untuk mengkafir-kafirkan. Berhenti untuk menyalahkan amaliyah dari yang saya amalkan. Karena saya nyambungnya itu kepada Allah lewat kiai-kiai saya. Kalau sampean jenengan nggak mengikuti apa yang saya amalkan, ya sampean nggak akan bisa memberantas dukun santet. Karena ini bukan tentang bacaan, tapi tentang pengamalan loh. Kita bicara tentang teman kita yang disekap. Iya. Sampean tahu sejarahnya tentang Musa Samiri nggak? Tahu nggak antum? Pernah ngaji nggak? Mengalihkan perhatian. Bukan. Tergesa-gesa. Pernah ngaji hikam nggak? Pernah ngaji kitab hikam nggak? Pernah ngaji nggak? Allahu Akbar. Terus yang sampean kembali bilang ke sunnah, ke hadis, kembali ke Al-Quran itu pakai apa antum?
Ngaji sorof enggak? Ngaji lah. Ngaji nahwu enggak? Enggak. Aduh, ya Allah ya Karim. Enggak, saya tanya, kisahnya Musa Samiri enggak? Tahu enggak? Musa Samiri. Tahu enggak? Enggak tahu. Tahu kisahnya baginda Rasulullah kena sihir? Tahu enggak? Tahu. Ya itu kan walaupun orang itu beriman kepada Allah, tetapi ilmu Allah itu kan banyak. Ya, ada ilmu fikih, ya, ada yang namanya ilmu hikmah, ilmu tasawuf itu ada. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu. Jadi kalau di dalam ilmu hikmah itu yang namanya syariat itu kan kulitnya. Apa yang bisa dilihat oleh pandangan mata. Kalau jeruk itu kulitnya itu. Terus tarekat itu kan cara ngupasinya. Hakikat itu pas kita memakan, merasakannya. Ketika kita sudah megang, ya sudah melihat, megang, kita ngupas, kita merasakan. Ketika kita sudah merasakan, kita itu mengetahui, merasakan, nah itu namanya makrifat. Ini nggak hanya sekedar membaca tok tanpa kita itu mau meriadohi. Ya, emang bagus, itu emang tujuannya satu, emang sama kita juga. Tapi kan menurut orang-orang beda pendapatnya. Karena jenengan itu Ya udah, sekarang gini aja, simpel aja. Sampean taubatan nasuha dulu, ya, taubatan nasuha dulu, terus sampean bilang kalau ternyata Samsudin itu ndak settingan, ya. Saya sekarang sudah nggak mau lagi membid'ah-bid'ahkan amalnya Samsudin gitu. Nah, dari situ nanti saya tak bantu jenengan wis. Gampang Mau apa enggak? Mau apa enggak? Panjenengan tobat mau enggak? sekarang mah saya perlu Kalau nggak mau, sampean nanti tak tolongin pagak membid'ah-bid'ahkan ya bodoh amat aing dak. Terus tujuan apa kamu ke sini? aja kamu. Enggak usah, kamu tanya. Kamu tujuannya mencari Samsudin kenapa? Ada apa? Saya mau minta saya, bantu. saya Bantu Kamu apa? belajar. Ya bantuan saja deh. Bila kamu aja Dari awal saya tahu kalian berdua Iya. nggak bantu, malah ketawa-ketawa. ketawa bukan ngebantuin ya. Malah lari. Yang babak belur ya. Jatuh bangun kita. Tapi susah. sampean itu bilang mau ngelawan setan, tapi sampean itu sama dengan menyembah setan. Karena hati sampean itu penuh dengan kebencian. Bukankah setan itu adanya iri, dengki, terus membenci? Jangan-jangan kamu bawa bom lagi, Bawa bom kita. Udahlah. Borok juga Intinya enggak, gini aja wes. Saya sudah belajar dari pengalaman. Ya. Jangan pernah kita itu membungkuk terhadap orang yang sombong. Jangan kita itu baik terhadap orang yang mau menginjak-injak kita. Wes lebih baik kita biarkan saja. Ini belajar dari pengalaman, ya toh? Jadi sekarang kamu itu kalau belum tobat ya, masih suka membid'ahkan, mengkafirkan, saya itu nggak mau nolong apa-apa. Kita cuma mau lihat aja tok, sampai nanti kamu itu tobat gitu, atau kamu tanggung mampus. jawab, Din. Iya. Tanggung jawab naon dia? Ih, Si Pak Ijar itu gimana? tak sikat sekalian nanti kamu malahan. Mau saya sikat kamu? Wah, berarti bener kamu banyak ilmunya nih. Iya. Lah iya, kamu berantem sama saya. Menganut aliran. Mau saya sikat antum? Lama-lama gedeg juga, aing. Aja di si Suroto. Iya. Oh enggak, gua pengen nyikat lu. Gua pengen nyikat lu. Dia Ayo bantulah. Bantulah. Saya carikan Suroto itu. kamu itu minta bantuan sama orang tapi nggak sopan. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu berangkat sekarang sendiri, kalau kamu nggak disekap sama Suroto, nih, iris telinga saya nih. Karena kamu itu orang yang sok alim, bilang sok paling agamis, Emang bener? orang paling sok bener, Emang bener? sukanya memfitnah orang, bener? Benar. Dia cocok, cocok guys. Dia udah mengakui kalau dia itu suka fitnah orang, pengen viral, akhirnya apa? Nyalahin orang. Kau berani coba, itu ke Suroto coba nggak berani. Ayo kita. Ya udah sana berangkat sana. Saya cuma lihat Kita nggak aja. tahu, Kang. Di mana? Ya udah sana Dari berangkat. awal saya tahu kamu, Din. Iya. Kamu lihat. Apa maksudnya? Ngomong apa dia? Ayo bantu. Gipeng juga dia. Iya. Bantu cari si Pak Ijar. Minta bantuan tapi caranya song dia. Gipeng juga dia. Kamu marah-marah sih. Harusnya aku yang marah-marah. Iya. Kamu itu kalau ngomong yang enak buat gipeng lu nanti. Ih, Juga Lama-lama- ini sama saja. Ini terus gua Paksa dia. yang kayak begitu. Paksa dia. merasa benar. Nggak punya otak antum. Cuman antar kita aja ke Suroto ya. Antar
Ngomong gak sopan. Orang tua-tua lu kayak anak kecil lu. Orang ngomong apa lu ikut apa. Udah berkali-kali ngelihat ada orang yang sakit, alhamdulillah sembuh. Udah ngelihat, masih juga nggak percaya. Kamu yang Kasih pegang pegang lo. bukan begitu kamu. Gampang sini. Mau Bantu saya enggak? Kamu yang sombong. Lama-lama kamu itu. Kamu nggak ada sopan-sopannya orang tua. Hah? Sopan. Kamu merasa benar ya? Hah? Kamu agama diam, diam. Katanya agama Islam juga dia. Ini gimana? Kamu kemana? Udah berangkat sana sendiri. Sana. Kamu Punya santun. Udah, suruh berangkat sendiri dah. Gak usah diurusin, suruh berangkat sendiri. mangkel aku ambil. Suruh berangkat sana. Lihat aja, biar mampus juga biarin. Udah sana berangkat sana. Kalau boleh coba. Kalian punya ilmu. Kita mah nggak punya. Untuk menganiaya nggak. Kalau nggak punya itu belajar. Duguk. Ih. Dia. Udah berangkat sana, nggak usah dibantuin. Bodoh amat ya. Berangkat sana. Gak bakalan bantuin orang yang kayak kamu itu. Minta tolong nggak sopan. Cepat tuh berani. Minta orang, kafir-kafirin orang. Ayo bantu. Kenapa? Udah lihat aja, wes Jan. Ngomongnya gak penak dan iki. Wes biarin. Ayo bantu. Saya lihat aja, enggak. Ayo kemarin kamu ada di sana. Kalau boleh coba, kamu jangan ngomong saja kamu. Udah Jan. Jangan kamu. Jan. Udah tua nggak mau dihormati kamu orang tua ya kamu ya. Kenapa? Ya. Ayo coba sama lihat kalau keberanian kamu. Iya. Merasa benar saja kamu. Marah-marah. Kamu merasa benar, juga kamu lu. yang paling benar. Enggak kali. Sebenarnya dia itu udah ngakuin ilmu kita, guys. Ya kan? Tapi dia itu apa ya, kayak Abu Lahab gitu loh. Udah lah, jangan banyak ngomong lah. Ayolah, bilang aja sebenarnya kamu itu ngakuin ilmu kita. Kamu itu sebenarnya ngakuin ilmu kita, cuman kamu itu nggak mau ngakuin aja di mulutnya, hatinya udah percaya. Ah, jangan banyak bicara kamu, cepat sama. Sabar Mbah, bacaan sabar Mbah, santai. Wong tua dan Ya nih. Dan bongkol awes. Baiklah. Kayak iki sebenarnya wis percaya mek ilmu awake dhewe iki, percaya karo ilmu hikmah. Cuman ndak iki golek-golek apa ya? Untuk kamu Suratno, saya bawa teman kamu nih. Tuh. Kamu jangan lempar-lempar di. Siapa yang lempar-lempar goblok? Itu ada Siapa yang ilmunya. lempar? Gak pegang apa-apa ini. Lo kalau terus kesan gitu gua sikat juga lu. Rewok. Hei, Kamu duluan. berani enggak kamu? Hah? Loh, kamu berani apa enggak? Kamu? Udah. Enggak penting lah ini kayak gini. Tuh, kemana kamu? Ayo cepat, gak berani kamu. Dan mampus lu. Ngapain lagi kamu, ha? Ini Den, teman kamu Den, bantuin Den. Kemarin pernah gue sama siapa? Baijan. Diam lu. Diam aja dulu, biar aku yang habisin dia. Lagi ganggu orang kerja aja. Ganggu, saya tuh lagi tidur. Tahu enggak? Saya tuh lagi tidur, jangan diganggu. Lepasin Pak Ijan, Suratno. Siapa Pak Ijan? Aku kan tetap Biarin dulu, aku aja hadapi dia. aku tetap bantu teman aku. Mau lu? Den! Bantuin Den! Lihat nih temen kamu nih. Ustaz jaga! Tangkap bro! Ayo! Ikat! Itu goblok, talinya itu diambil. Mana bro? Gak ada. Kamu kalau mau cari mampus jangan di sini. Ngerti kamu? Hah? Kamu disuruh sama siapa ke sini? Disuruh sama siapa?
Abu itu siapa? Siapa Abu? Bukan Samsudin yang nyuruh kamu, bro. Kita ikut. Lihat tuh, mampus lagi tuh. Ya murid songong. Udah kepok-kepok kalian ya. Samsudin, murid-muridmu seneng kene. Kowe iki aja ndelik. Bangsat kowe iki wanimu mung delak-delik. Kamu ini kalian. Kakinya. Yo. Ayo belum. Mana guru talinya guru? Piu, terus nyium pantatnya itu. Jan, kalau Jan. Kan ngambung pantatnya kalau Jan. Wah, masih utuh di sini ada. Masih utuh. Buntulnya ini, utuh juga. Mantap. Nah, ini di rumah masih punya istri semua ini ya. Ya, nikahi saja sama saya. Kenapa mundur lu? Hah? Anak guru nih. Hei, Anak guru nih, cek. dua-duanya Kira maju. Sini kalau berani masuk. Bangsat, diam lo. Weh, kakak guru aku bangsat. Weh pengen mati tuh gini. Ngapa? Ayo wes petutun sak kuatmu. Kamu diam. Itu bangsat. belum waktunya toh. Nanti kalau wahabi-wahabinya itu udah pada oin semua, kamu nanti pun kita sikat. Wahabi itu wahabi kamu suruhan kamu kan. Jangan mengalihkan kedok kamu ya. Santai. Jangan santai-santai. Kalau berani itu sendiri, jangan pakai wahabi-wahabi kayak Tunggu gitu. waktunya aja ya. Tunggu waktunya. Kalau nanti Kamu itu jangan ikut sama Samsudin. Jangan ikut sama Samsudin kamu. Diam. Aku siapa nih? Wah! Udah. Belum waktunya. Nanti aja nanti. Nanti santai. Belum waktunya. Nanti kalau wahabinya udah semuanya udah oid. Oid apa oid? Baru nanti kamu. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi, Diam kamu. Kamu itu Lepasin. ya, jangan main-main terus sama saya. Belum waktunya. Kalau berani datang sendiri, Den. Ayo tarung sampai mati. Santai. Ayo. Main kamu. Udah. Santai aja. Berani cuma jawab bawa orang kayak gitu. Belum waktunya. Kecil loh buat ngalahin kamu tuh toh. Kecil loh. Tuh. Kecil toh. Belum waktunya. Ajar aja nggak apa-apa. Lihat aja, kita cuma lihat aja, ya toh. Kita lihat aja. Nanti kalau wahabi itu semuanya sudah oid, giliran dia kita oidkan, ya toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting sekarang kita lihat dulu aja. Nanti wahabi itu udah nggak ngerusuin kita sikat itu. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Oh ya guys, ini selama 1 minggu ini udah dapat 5 hari, kurang 2 hari lagi. Monggo yang mau beli media Istanbul atau Merah Delima atau semua paket komplit. Paket komplit dapat semuanya, tongkat, tasbih itu separuh harga. Monggo yang mau pesan cepat sekarang pesannya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya ya, Jan.